Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, proyek aplikasi basis data dengan tema basis data sewa baju adat. Proyek aplikasi. Saya dengan Jasmine Hertiana. Selanjutnya, saya Novi Wulandari. Saya Siteka Zahrianti. Saya dari Sadinti. Saya dari. Yang kami bahas, yang pertama ketentuan, yang kedua konsep logis database yang meliputi IRD dan LRS, yang ketiga spesifikasi file, dan keempat penggunaan perintah SQL. Yang pertama, ketentuan akan diterangkan atau dipresentasikan oleh Novi. Untuk ketentuannya, Rainbow Costume adalah tempat sewa-menyewa baju adat daerah yang ada di Indonesia, yang didirikan oleh 4 orang wanita. Keberadaan Rainbow Costume berlokasi di Jalan Pemuda Raya Panji, Kota Bekasi. Untuk proses sewa-menyewanya, yang pertama, setiap penyewa harus mengisi formulir registrasi data sewa, tentunya mengisi dengan lengkap dan benar. Fungsinya untuk mengetahui bahwa customer akan menyewa baju pada Rainbow Costume, disertai dengan nomor telepon agar dapat dihubungi apabila terjadi sesuatu. Kedua, sebagai tanda jadi atau pakaian yang disewakan, wajib membayar DP 50% dari harga sewa yang telah disepakati antara penyewa dan yang akan menyewakan. Ketiga, penyewa akan diberi kesempatan untuk menukar pakaian yang disewa sebanyak 2 kali sebelum pengambilan. Jika lebih, DP sebelumnya akan hangus. Apabila customer masih ingin menukarnya kembali, maka wajib memberikan DP 50% dari harga sewa, seperti poin nomor 2. Keempat, sebagai jaminan, pihak kami akan menahan KTP, SIM, kartu pelajar yang asli selama penyewaan. Jaminan kartu identitas juga memberikan bukti pernyataan sesuai atau tidak sesuainya identitas yang diisi saat mengisi formulir registrasi data sewa. Kelima, untuk masa sewa maksimal selama 5 hari. Apabila melebihi waktunya saat pengembalian, customer wajib membayar harga sewa kembali. Ketentuan berikutnya akan dibacakan oleh Zahri. Yang pertama ada nama basis data, yaitu DB Rainbow Custom. Tabelnya yang pertama ada tabel pelanggan dengan file ID underscore pelanggan, nama underscore pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Primary key-nya ada ID underscore pelanggan. Berikut adalah tabelnya. Lalu ada tabel kedua, yaitu baju adat dengan file kode underscore baju, nama baju, harga underscore sewa, stok, ID underscore pemasok dengan primary key, yaitu kode underscore baju, dan foreign key, yaitu ID underscore pemasok. Ketentuan yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Karissa. Berikut ada tabel registrasi dengan file no underscore registrasi, ID underscore pelanggan, primary key, no underscore registrasi, foreign key-nya ID underscore pelanggan. Di bawah ada tabelnya. Tabel berikutnya pemasok dengan file ID underscore pemasok, nama underscore pemasok, alamat pemasok, no underscore telepon, primary key-nya ID underscore pemasok, foreign key-nya tidak ada, tabelnya di bawah. Selanjutnya akan saya presentasikan tabel berikutnya, yaitu penyewaan. Ada field ID sewa, nomor registrasi, kode baju, tanggal sewa, tanggal kembali, dan jumlah serta lama sewa.
Primary key-nya adalah ID sewa, foreign key-nya nomor registrasi dan kode baju. Untuk tabel detail sewa, fieldnya ID sewa, tanggal pengembalian, keterangan denda, biaya denda, dan status. Tidak ada primary key, namun ada foreign key yaitu ID sewa. Untuk konsep logis database yaitu IERD-nya akan saya terangkan. Pertama, pelanggan melakukan registrasi. Di sini pelanggan merupakan entitas yang notasinya adalah persegi panjang. ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat adalah atribut yang dinotasikan oleh bentuk oval. ID pelanggan di sini diberi garis bawah untuk menandakan bahwa itu adalah primary key. Di sini pelanggan melakukan registrasi merupakan kardinalitas one-to-one. Melakukan di sini adalah relationship yang dengan notasi belah ketupat. Setelah pelanggan melakukan registrasi, setelah registrasi dilakukan, setelah itu melakukan penyewaan. Melakukan penyewaan dari registrasi ke penyewaan menggunakan kardinalitas one to many, di mana satu nomor registrasi bisa melakukan banyak penyewaan, sedangkan banyak penyewaan bisa dilakukan hanya dengan satu nomor registrasi. Penyewaan di sini memiliki ID sewa, lama sewa, jumlah, tanggal kembali, tanggal sewa, kode baju, nomor registrasi yang merupakan atribut dengan notasi oval. Di sini ID sewanya merupakan primary key dan diberi tanda garis bawah. Selanjutnya, penyewaan ke baju adat. Penyewaan memiliki baju adat. Di sini memilikinya ini adalah suatu relationship, dan suatu relationship-nya ini berkembang menjadi suatu objek atau entitas yang disebut dengan indikator tipe asosiatif objek, yaitu suatu relationship yang berfungsi sebagai suatu objek yang menjadi penghubung antar entitas. Di sini, relationship memiliki atribut yaitu status, biaya denda, keterangan denda, tanggal pengembalian, dan ID sewa. Nah, entitas atau tabel penyewaan dengan relationship memiliki ini atau detail sewa ini memiliki kardinalitas one to one, di mana setiap penyewaan masing-masing pasti masing-masing akan tercantum di detail sewa. Begitu pula penyewaan dengan baju adat memiliki kardinalitas one to many, di mana satu penyewaan bisa memiliki banyak baju adat dan banyak baju adat bisa dimiliki oleh satu kali penyewaan. Selanjutnya, baju adat. Di sini ada atribut kode baju, nama baju, harga sewa, stok, dan ID pemasok. Di sini baju adat memiliki pemasok dengan kardinalitas one to one. Di sini pemasok ada atribut nomor telepon, alamat pemasok, nama pemasok, dan ID pemasok. Memiliki di sini adalah suatu relationship di mana satu baju adat memiliki satu pemasok dan satu pemasok memiliki baju adat. Jadi masing-masing baju adat memiliki masing-masing pemasoknya sendiri. Selanjutnya, logical relational diagram atau LRS akan dipresentasikan oleh Tarisa. Saya akan menjelaskan logika pada basis data rentang. Di sini terdapat tabel pelanggan yang terdiri dari ID pelanggan sebagai primary key, nama underscore pelanggan, alamat, dan underscore token sebagai atribut. Lalu dari tabel pelanggan ke tabel registrasi terdapat sebagai primary key. Dan foreign key-nya ID underscore pelanggan menggunakan one to one. Lalu dari tabel registrasi ke tabel penyewaan terdapat ID underscore sewa, no underscore registrasi, kode underscore baju,
tanggal underscore kembali, tanggal underscore sewa, jumlah, lama underscore sewa. Di sini ID underscore sewa sebagai primary key dan foreign key-nya no underscore registrasi dan kode underscore baju menggunakan one to many. Dari tabel penyewaan terdapat tabel detail sewa. Tabel detail sewa terdapat ID underscore sewa, tanggal underscore pengembalian, cut underscore denda, biaya denda, status. Tidak ada primary key, ada foreign key di ID underscore sewa menggunakan one to one. Di dalam tabel penyewaan terdapat baju adat, kode underscore baju, nama underscore baju, harga underscore sewa, stok ID pemasok. Di sini primary key-nya terdapat pada kode underscore baju dan foreign key-nya ID underscore pemasok. Pada tabel baju adat terdapat tabel pemasok. Menggunakan one to one. Di tabel pemasok terdapat ID underscore pemasok, nama underscore pemasok, alamat underscore pemasok, nomor telepon underscore pemasok. Di sini primary key-nya terdapat pada ID underscore pemasok. Bagian ketiga, spesifikasi file. Di sini ada spesifikasi file baju adat, berikut tabelnya. Spesifikasi file registrasi, berikut tabelnya. Spesifikasi file penyewaan, spesifikasi file detail sewa, dan spesifikasi file pelanggan, serta spesifikasi file pemasok. Selanjutnya, bagian keempat, penggunaan perintah SQL akan diterangkan oleh Novi. Penggunaan perintah SQL yang pertama masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Ketik perintah cd c.2 garis miring, itu fungsinya buat masuk ke folder awal partisi. Lalu enter, ketik perintah xampp atau mysql atau bin atau mysql.exe berfungsi buat masuk ke folder xampp, kemudian masuk ke folder mysql, lalu masuk ke bin. Untuk mysql exe-nya strip u root strip-nya berfungsi buat mengakses mysql dengan username strip u nya root dan passwordnya strip p. Karena strip p-nya kosong lalu di enter. Yang kedua, menggunakan data definition language yang merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat pula menghapus dari suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek seperti tabel yang ada pada suatu database. Perintah kedua membuat database dengan nama db underscore rainbow underscore kostum dan db underscore sewa baju adat. Ketik perintah create database db underscore rainbow underscore kostum titik koma create database untuk menambah sebuah database. Lalu di enter. Ketika sudah oke, nomor 3. Selanjutnya, tampilkan seluruh daftar database yang ada. Jika sudah dibuat input yang tadi, untuk melihat hasilnya dengan perintah show databases, lalu tanda titik koma.
kita buat tadi sewa DB underscore rainbow kostum. Untuk DB keempat, hapus database dengan kata perintah drop database DB sewa baju adat, titik koma. Setelah query oke, tampilkan hasilnya dengan show databases, titik koma. Untuk hasilnya akan hilang dengan DB review DB sewa baju adat. Kelima, aktifkan database DB underscore rainbow underscore kostum dengan kata perintah use DB underscore rainbow underscore kostum, titik koma. Akan tampil database change. Yang awal Maria DB non akan berubah menjadi Maria DB, sebuah database yang telah diaktifkan. Nomor ke-6, buat 6 buah tabel. Yang pertama, membuat tabel customer dengan perintah create table customer, ID pelanggan, tipe char, size 3, primary key, nama pelanggan, tipe varchar, size 30, keterangannya tidak ada, alamat, tipe varchar, size 45. Untuk tipenya ini berupa tipe data string yang berisi nilai berupa karakter atau huruf. Beberapa tipe data string yang mendukung database MariaDB. Untuk primary key-nya yaitu kunci utama dari suatu tabel yang bersifat unik dan tidak boleh ada isi record yang sama atau ganda. Saat membuat suatu tabel, field yang ada dapat diberikan nilai not null. Untuk memberikan validasi saat pengisian record, tidak boleh kosong datanya. Penggunaan atribut not null disesuaikan dengan kebutuhan. Namun secara default, MySQL akan memberikan nilai null. Bisa dilihat di bawah sini untuk command prompt-nya akan ditulis not null. Lalu untuk primary key-nya dengan ID pelanggan. Untuk tabel pemasok, dengan perintah create table pemasok seperti table customer, dengan create table pemasok, ID pemasok, tipe char, size 3, not null, nama pemasok, tipe varchar, size 3, size 30, not null, lalu alamat pemasok, varchar, tipe 45, not null, lalu nomor telepon, varchar, size 13, not null. Untuk primary key-nya terdapat di ID pemasok. Untuk tabel baju adat, dengan perintah create table baju adat, kode baju char, tipe char, size 3, not null, nama baju varchar, size 40, not null, harga sewa double, not null, stok double, not null, ID pemasok, tipe char, size 3, not null. Untuk primary key-nya terdapat di kode baju. Untuk foreign key-nya terdapat di ID pemasok. Lalu tabel registrasi. Menggunakan perintah create table registrasi, nomor registrasi integer, size 3, not null. Auto increment merupakan suatu tipe data numerik yang mengisi nilainya secara otomatis, artinya secara terus bertambah. Lalu tabel penyewaan, untuk tabel penyewaan menggunakan perintah create table penyewaan, ID sewa, tipe integer, size 3, not null, auto instrument, lalu fieldnya nomor registrasi, tipe integer, size 3, not null, lalu kode baju, char, size 3, not null, tanggal sewa date, not null, tanggal kembali date, not null, jumlah double, not null. Untuk primary key-nya terdapat di ID sewa.
Untuk tabel detail sewa menggunakan perintah create table detail sewa, ID sewa, tipe integer size 3, keterangan foreign key, lalu tanggal pengembalian, tipe date size tidak ada, keterangan tidak ada, keterangan denda, tipe varchar size 30, biaya denda, tipe double size tidak ada, status, enum, keterangan selesai, belum selesai. Nomor 7, tampilkan daftar tabel pada database db_rainbow_custom menggunakan perintah show tables. Nomor 8, hapus primary key pada tabel detail sewa menggunakan perintah alter table detail sewa drop primary key. Untuk alter table-nya juga bisa digunakan untuk perintah untuk merubah atau memodifikasi tabel yang sudah ada atau sebelumnya pernah kita buat. Baik itu kolom baru atau modifikasi kolom atau menghapus kolom. Nomor 9, buat field baru pada tabel penyewaan, yaitu lama sewa dengan tipe double menggunakan perintah alter table penyewaan add lama sewa double not null .2. Dikarenakan akan menambah kolom, jadi ditambah dengan perintah add. Untuk nomor 10, ubah nama tabel customer menjadi pelanggan menggunakan perintah rename table customer to pelanggan, lalu tampilkan hasilnya dengan perintah show tables. Untuk nomor 11, ganti field keterangan pada tabel detail sewa menjadi keterangan denda tipe varchar size 30. Dikarenakan mengubah fieldnya, jadi ditambah dengan perintah change, lalu menggunakan perintah alter table detail sewa change keterangan denda varchar 30 not null. Untuk nomor 12, tampilkan struktur tabel dari masing-masing tabel yang telah dibuat. Untuk melihat struktur tabelnya digunakan perintah dash, lalu tabel yang ingin tampilkan. Ada tabel masuk, lalu tabel baju adat, tabel registrasi, tabel penyewaan, lalu tabel detail sewa. Nomor 13, menggunakan data manipulation language yang berbeda dengan data definition language yang berhubungan dengan struktur tabel. Data manipulasi merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk mengolah isi data dalam tabel-tabel pada suatu database, seperti menampilkan data, memasukkan data, merubah isi data, serta menghapus isi data. Yang pertama, isikan data record pada tabel menggunakan perintah insert into pelanggan, lalu isi recordnya ID pelanggannya 001, nama pelanggannya Agustin, alamatnya Jakarta Selatan, lalu dengan nomor teleponnya, terus sampai ID pelanggan 006, nama pelanggan Dede, alamat Kalimantan. Menggunakan kutip tunggal untuk membatasi sebuah konstanta string. Lalu isi record pemasok sesuai yang menggunakan perintah sebelumnya di isi record pada tabel pelanggan. Lalu isi record baju adat.
dengan kode baju 101, nama baju Gawi, harga sewa 200, stok 5, ID pemasok 124 sampai kode bajunya 105, nama baju burung, harga sewa 200, stok 6, ID pemasok 122. Lalu isi record registrasi, dikarenakan nomor registrasinya auto instrument yang hasilnya akan otomatis, jadi hanya menggunakan isi field ID pelanggan, lalu ditambah values, lalu isi record penyewaan. Untuk isi record field ID sewa tidak perlu dimasukkan ke isi recordnya karena pada tabel penyewaan field ID sewa keterangannya auto instrument, maka hasilnya akan otomatis berurutan. Untuk isi record tabel detail sewa, isi record detail sewa menggunakan perintah insert info detail sewa. Lalu untuk ID-nya tidak menggunakan auto instrument dengan mengisi record 1 sampai 5, tanggal pengembaliannya, lalu keterangan denda diisi dengan telat 1 hari atau rusak atau tidak ada. Biaya dendanya diisi dengan 0 atau harga biaya dendanya seharga 600 dan 300. Untuk statusnya pilihannya selesai dan belum selesai. Untuk nomor 14, tampilkan isi record dengan pemasok yang beralamat depan huruf B. Menggunakan perintah select from pemasok where alamat underscore pemasok like B persen titik 2, menggunakan perintah like untuk mencari pemasok beralamat depan. Selanjutnya, untuk lanjutan penggunaan perintah SQL dari nomor 15 sampai 28 akan dipresentasikan oleh Zahri. Nomor 15, tampilkan isi record hanya nama baju, harga sewa dari tabel baju adat, di mana harga sewa di antara 300.000 sampai 500.000 secara descending. Karena hanya menampilkan isi record nama baju dan harga sewa, maka perintahnya menjadi select nama underscore baju, harga underscore sewa from baju underscore adat. Select ini berfungsi untuk mengambil data dari tabel database dan menampilkannya dalam bentuk tabel. From baju underscore adat ini maksudnya yaitu mengambil data dari tabel baju adat. Lanjut, ada where harga underscore sewa between 300.000 and 500.000, atau di mana harga underscore sewa berada di antara 300.000 dan 500.000. Lalu ada order by harga underscore sewa dash, maksudnya yaitu diurutkan berdasarkan harga sewa dan yang menjadi acuan pengurutan data dari bawah ke atas adalah harga underscore sewa. Nomor 16 yaitu tampilkan 4 isi record hanya ID sewa, status, hanya dari record ketiga hingga record kelima. Perhitungan record dimulai dari record 6 and record 0. Dimulai dari record 0. Maka dirumuskan record ketiga adalah limit 2 sebanyak 3 record ke bawah sampai limit 4. Perintahnya adalah select ID underscore sewa, status from detail underscore sewa limit 2,4, di mana record ketiga dirumuskan menjadi limit 2 adalah awal nomor baris yang ingin ditampilkan, dan 4 adalah jumlah baris yang diurutkan dari baris awal. Nomor baris pada MySQL diawali dengan nomor 0,
Karena detail sewanya hanya 5 baris, maka yang tertampil hanya 3 baris, seperti pada gambar nomor 16. Nomor 17, buat alias dengan nama rata-rata harga, tampilkan rata-rata baju adat. Perintahnya yaitu select AVG, buka kurung, harga underscore sewa, tutup kurung, as rata underscore harga from baju underscore adat. AVG ini berfungsi untuk mencari rata-rata dari sebuah file tabel, karena pada soal mencari rata-rata harga sewa, maka perintahnya AVG buka kurung harga underscore sewa tutup kurung. Lalu ada as sebagai alias yang berfungsi untuk merubah nama kolom ataupun tabel pada saat ditampilkan. Nomor 18 yaitu tampilkan isi record hanya file harga underscore sewa dari tabel baju adat tanpa perulangan isi record yang sama, kemudian diurutkan secara ascending berdasarkan harga underscore sewa, gunakan distinct. Maka perintahnya yaitu select distinct harga underscore sewa from baju underscore adat order by harga underscore sewa KSC. Fungsi distinct pada MySQL ini adalah untuk menampilkan data pada file harga sewa. Namun biasanya pada kolom file terdapat data yang sama. Nah, dengan fungsi distinct ini, data yang sama hanya ditampilkan sekali saja, sehingga tidak terjadi perulangan pada saat menampilkan data. Lalu ada order by harga underscore sewa ASC, maksudnya adalah diurutkan berdasarkan harga underscore sewa. ASC ini adalah suatu perintah untuk mengurutkan data berdasarkan abjad atau angka dari kecil ke besar. Nomor 19, buat alias dengan nama daftar stok, tampilkan isi record dengan menggabungkan isi data dari file nama baju dengan file stok dengan penghubung string bernama jumlah stok awal, yaitu menggabungkan karakter yang mengandung spasi menggunakan fungsi concat. Perintahnya yaitu ada select concat dalam kurung nama underscore baju, kutip 2 jumlah stok awal, yaitu kutip 2, stok tutup kurung as daftar underscore stok from baju underscore adat. Fungsi concat ini menambahkan 2 string atau lebih bersama-sama. Pada dalam kurung tersebut adalah string yang akan digabungkan bersama-sama. As yaitu sebagai alias untuk tabel baju underscore adat menjadi daftar stok. Nomor 20, ubah isi record pada tabel detail underscore sewa untuk ID underscore sewa menjadi 3, statusnya menjadi selesai. Perintahnya yaitu update detail underscore sewa set status sama dengan kutip 2 selesai, where ID underscore sewa sama dengan kutip 2 3. Update ini berfungsi untuk merubah atau memperbaharui data yang telah ada di dalam tabel. Maka perintah seperti pada slide nomor 20 akan mengubah ID underscore sewa di nomor 3 dengan status belum selesai menjadi selesai pada tabel detail underscore sewa. Nomor 21, hapus isi record dari tabel pelanggan bernama DD. Perintahnya yaitu delete from pelanggan where nama pelanggan sama dengan kutip 2 DD. Delete ini berfungsi untuk menghapus record yang ada pada sebuah tabel. Perintah pada nomor 21 akan menghapus record
dari tabel pelanggan yang memiliki nama DD. Lalu nomor 22, tampilkan seluruh isi record pada tabel-tabel. Perintahnya yaitu select, itu apa sih? Bintang. Nomor 22, yaitu tampilkan seluruh isi record pada tabel-tabel. Perintahnya ada select bintang from pelanggan. Perintah pada nomor 22 akan menampilkan semua isi pada tabel pemasok, baju adat, registrasi, penyewaan, detail sewa, lalu nomor 23, tampilkan isi record hanya file nomor registrasi pada tabel penyewaan, tanggal pengembalian pada tabel detail sewa, dan status pada tabel detail sewa yang status pengembaliannya belum selesai, gunakan inner join. Perintahnya yaitu select penyewaan titik nomor underscore registrasi, koma, detail, di enter, detail underscore sewa, titik tanggal pengembalian, koma, detail underscore sewa, titik status. Di enter lagi ada from detail underscore sewa. Di enter lagi inner join penyewaan on detail underscore sewa, titik ID underscore sewa, sama dengan penyewaan titik ID underscore sewa. Enter where detail underscore sewa, titik status, sama dengan kutip 2 belum selesai. Fungsi dari inner join adalah memanggil isi tabel yang ada di dalam dua tabel, tetapi yang saling tidak ada, lalu digabungkan dalam satu tabel. Pada nomor 23, kita memanggil dua tabel, yaitu penyewaan dengan file nomor no underscore registrasi dan detail sewa dengan file tanggal underscore pengembalian dan status. Nomor 24, tampilkan isi record nama baju pada tabel baju adat, stok pada tabel baju adat sebagai stok awal, dan jumlah pada tabel penyewaan sebagai sedang disewakan, serta buat alias stok terbaru. Stok pada tabel baju adat dikurang jumlah pada penyewaan, gunakan inner join. Sini perintahnya yaitu select baju underscore adat titik nama underscore baju, koma, baju underscore adat titik stok stok awal. Di enter ada koma penyewaan titik jumlah as kutip 1 sedang disewakan, koma, dalam kurung baju underscore sewa titik stok dikurang penyewaan titik jumlah tutup kurung. Lalu ada as stok underscore terbaru. Di enter ada from penyewaan, enter inner join baju underscore adat on penyewaan titik kode underscore baju sama dengan baju underscore adat titik kode underscore baju. Pada nomor 24 sama seperti nomor 23 yang tadi, hanya saja pada nomor 24 kita memanggil dua tabel, yaitu baju adat dengan file bernama nama baju dan baju adat sebagai stok awal, lalu tabel penyewaan dengan file jumlah sebagai sedang disewakan. Lalu di dalam kurung ada baju adat titik stok dikurang penyewaan jumlah sebagai stok terbaru. Nomor 25, tampilkan isi record tabel registrasi dengan perintah left outer join pada tabel pelanggan. Perintahnya yaitu select bintang from registrasi, enter left join pelanggan, enter ID underscore pelanggan sama dengan pelanggan titik ID underscore pelanggan.
Fungsi left join sebenarnya bisa terbilang hampir sama dengan inner join, namun saat menggunakan left join ini akan membuat sebuah tabel sebelah kiri. Ketika ada data yang kosong atau tidak berelasi, maka akan berisi nul di sebelah kanan. Nomor 26, ada tampilkan isi record tabel registrasi dengan perintah right outer join pada tabel pelanggan. Perintahnya yaitu select bintang from registrasi, enter right join pelanggan, enter on registrasi titik ID underscore pelanggan sama dengan pelanggan titik ID underscore pelanggan. Fungsi right join juga hampir sama dengan left join yang tadi, hanya saja ketika menggunakan right join, hal ini akan membuat sebuah tabel sebelah kanan. Jika data yang terdapat pada tabel kosong atau tidak berelasi, maka akan berisi nul. Nomor 27, tampilkan isi record hanya file tanggal underscore sewa pada tabel penyewaan, nomor registrasi pada tabel penyewaan, nama pelanggan pada tabel pelanggan, kode baju pada tabel penyewaan, jumlah sewa pada tabel penyewaan, lama sewa pada tabel penyewaan, biaya denda pada tabel detail sewa, dan buat alias dengan nama total harga. Didapat dari harga underscore sewa dikali jumlah underscore sewa dikali lama underscore sewa ditambah biaya underscore denda. Gunakan inner join. Perintahnya ada select penyewaan titik tanggal sewa, penyewaan titik nomor registrasi, pelanggan titik nama pelanggan, baju adat titik harga sewa, penyewaan kode baju, penyewaan titik jumlah, di enter ada penyewaan titik lama sewa, detail sewa titik biaya denda, dalam kurung baju adat titik harga underscore sewa dikali penyewaan titik jumlah dikali penyewaan titik lama underscore sewa ditambah detail underscore sewa titik biaya denda, tutup kurung, as total underscore harga from detail underscore sewa, inner join penyewaan on detail underscore sewa titik ID sewa sama dengan penyewaan titik ID sewa. Lalu capek. Lalu ada inner join baju underscore adat on penyewaan titik kode underscore baju sama dengan baju underscore adat titik kode baju. Enter ada inner join registrasi on penyewaan titik nomor registrasi sama dengan registrasi titik no underscore registrasi. Enter ada inner join pelanggan on registrasi titik ID underscore pelanggan sama dengan pelanggan titik ID underscore pelanggan. Pada nomor 27 ini kita menggunakan inner join yang memanggil 3 tabel, yaitu tanggal sewa pada tabel penyewaan, nomor registrasi pada tabel penyewaan, nama pelanggan pada tabel pelanggan, kode baju pada tabel penyewaan, jumlah sewa pada tabel penyewaan, lama sewa pada tabel penyewaan, biaya denda pada tabel detail underscore sewa, dan membuat alias total harga dari harga underscore sewa dikali jumlah sewa dikali lama sewa dan ditambah biaya denda. Lalu nomor 28. Nomor 28, tampilkan isi record hanya file tanggal underscore sewa pada tabel penyewaan, nomor registrasi pada tabel penyewaan, nama underscore pelanggan pada tabel pelanggan, jumlah sewa pada tabel penyewaan, keterangan denda pada tabel detail sewa, dan buat alias dengan nama bonus,
dalam kurung jumlah sewa lebih besar dari 1, maka mendapatkan bonus bros cantik. Selain itu tidak ada. Serta membuat alias dengan nama greeting card dalam kurung keterangan denda sama dengan strip, maka mendapat ucapan terima kasih atas amanahnya. Selain itu, terima kasih, lalu menggunakan inner join. Perintahnya yaitu ada select penyewaan titik tanggal underscore sewa, koma penyewaan titik nomor registrasi, koma enter pelanggan titik nama pelanggan, koma penyewaan titik jumlah, koma enter detail underscore sewa titik keterangan denda, enter ada if dalam kurung penyewaan titik jumlah tutup kurung lebih dari 1, koma petik 2 bros cantik, koma petik 2 tidak ada dalam kurung tutup kurung as bonus, koma enter if dalam kurung detail underscore sewa titik keterangan denda tutup kurung sama dengan kutip 2, kutip 2 strip kutip 2 terima kasih atas amanahnya, koma kutip 2 terima kasih tutup kurung enter as kutip 1 greeting card from detail sewa, enter inner join penyewaan on detail underscore sewa titik ID underscore sewa sama dengan penyewaan titik ID underscore sewa, enter inner join registrasi on penyewaan titik nomor underscore registrasi sama dengan registrasi titik nomor registrasi, enter inner join pelanggan on registrasi titik ID underscore pelanggan sama dengan pelanggan titik ID underscore pelanggan. Pada nomor 28 kita menggunakan inner join yang memanggil tanggal underscore sewa pada tabel penyewaan, nomor registrasi pada tabel penyewaan, nama pelanggan pada tabel pelanggan, jumlah sewa pada tabel penyewaan, keterangan denda pada tabel detail sewa, dan membuat alias bonus jika atau perintah if jumlah sewa lebih besar dari 1, maka mendapatkan bonus bros cantik. Selain itu tidak ada. Dan buat alias greeting card jika atau perintah if keterangan denda sama dengan strip, maka mendapatkan ucapan terima kasih atas amanahnya. Selain itu terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya